Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insya Mufid dengan NIM 205222144. Kemudian ada teman saya, Willer Satria Dwi Putra, dengan NIM 205222001. Dan Maulidika Parel Adiatma dengan NIM 205222325. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Manajemen Information System Chapter 2 dari Loudon Kenneth C. tahun 2020. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu ada empat. Yang pertama, apa itu proses bisnis dan bagaimana mereka berkaitan dengan sistem informasi. Bagaimana sistem yang kedua, bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis dan bagaimana sistem itu menghubungkan perusahaan, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, yaitu mengapa sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial begitu penting dan teknologi apa yang digunakan. Dan yang keempat yaitu apa peran sistem fungsi informasi dalam bisnis. Untuk yang pertama, apa itu proses bisnis dan bagaimana mereka berkaitan dengan sistem informasi. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang terkait secara logis yang mendefinisikan bagaimana tugas bisnis tertentu dilakukan. Dan itu mewakili cara unik di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Manajer perlu memperhatikan proses bisnis karena mereka menentukan bagaimana baik organisasi dapat menjalankan bisnisnya dan mereka dapat menjadi sumber keuntungan strategis. Di sana adalah proses bisnis yang spesifik untuk masing-masing fungsi bisnis utama, tetapi banyak proses bisnis bersifat lintas fungsional. Sistem informasi mengoptimisasi bagian dari proses bisnis, dan mereka dapat membantu organisasi mendesain ulang dan merampingkan proses ini. Bagaimana proses bisnis terkait dengan sistem informasi? Teknologi baru dapat mengubah arus informasi, memungkinkan untuk lebih banyak orang untuk mengakses dan dari berbagai informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas-tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, dan menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi baru sering mengubah cara bisnis bekerja dan mendukung model bisnis yang sama sekali baru. Dengan menganalisis proses bisnis dapat mencapai pemahaman yang sangat jelas tentang bagaimana bisnis sebenarnya bekerja dan memahami bagaimana mengubah bisnis dan meningkatkan prosesnya agar lebih efisien atau efektif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tujuan pembelajaran yang kedua, bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis dan bagaimana sistem itu menghubungkan perusahaan dan meningkatkan kinerja organisasi. Eh, oke, yang pertama bagaimana sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis. Sistem yang melayani manajemen operasional adalah sistem pemrosesan transaksi atau TPS, seperti penggajian atau pemrosesan pesanan, yang melacak aliran transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sistem informasi manajemen menghasilkan laporan yang melayani manajemen menengah dengan memadatkan informasi dari TPS, dan ini tidak terlalu analitis. Dukungan sistem pendukung keputusan atau DSS, keputusan manajemen yang unik dan berubah dengan cepat menggunakan model analitik tingkat lanjut. Semua jenis sistem ini memberikan intelijen bisnis yang membantu manajer dan karyawan perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat. Sistem untuk intelijen bisnis ini melayani berbagai tingkat manajemen yang termasuk sistem dukungan eksekutif atau ISS. Untuk manajemen senior yang menyediakan data dalam bentuk grafik, bagan, dan dashboard yang disampaikan melalui portal menggunakan banyak sumber internal dan informasi eksternal. Lanjut. Yang kedua, bagaimana sistem itu menghubungkan perusahaan meningkatkan kinerja organisasi. Aplikasi perusahaan dirancang untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam proses bisnis. Sistem Enterprise mengintegrasikan proses bisnis internal utama perusahaan ke dalam sistem perangkat lunak tunggal untuk meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan. Sistem manajemen rantai pasokan membantu perusahaan mengelola hubungannya dengan pemasok untuk mengoptimalkan perencanaan.
pengadaan, pembuatan, dan pengiriman produk UKT dan layanan. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau disingkat CRM mengordinasikan proses di sekitar pelanggan perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penciptaan, berbagi, dan distribusi pengetahuan. Intranet atau extranet adalah perusahaan swasta jaringan berbasis teknologi internet yang mengumpulkan informasi dari sistem yang berbeda. Extranet membuat bagian dari intranet perusahaan swasta tersedia untuk orang luar. Baik, untuk 2.3, mengapa sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial begitu penting dan teknologi apa yang digunakan? Nah, yang pertama, mengapa sistem untuk kolaborasi dan bisnis sosial begitu penting? Kolaborasi adalah bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi berfokus pada pencapaian tugas atau misi dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lain dan antar bisnis. Tim memiliki misi khusus yang ditugaskan oleh seseorang dalam bisnis kepada mereka. Alasan pentingnya kolaborasi dan kerja tim saat ini yaitu mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Banyak perusahaan saat ini meningkatkan kolaborasi dengan merangkul bisnis sosial. Bisnis sosial adalah penggunaan platform jejaring sosial, internal dan eksternal untuk melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok, dan dapat meningkatkan kerja kolaboratif. Kolaboratif dan bisnis sosial menjadi semakin penting dalam bisnis karena globalisasi, desentralisasi, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan pekerjaan di mana interaksi merupakan aktivitas nilai tambah utama. Kolaborasi dan bisnis sosial meningkatkan inovasi, produktivitas, kualitas, dan layanan pelanggan. Lalu untuk selanjutnya, teknologi apa yang digunakan? Budaya kolaboratif yang berorientasi pada tim tidak akan menghasilkan manfaat tanpa adanya sistem informasi yang memungkinkan kolaborasi dan bisnis sosial. Berikut adalah teknologi atau alat yang digunakan untuk berkolaborasi dan bisnis sosial, yaitu diantaranya email dan pesan instan atau 1M, wikis, virtual works, collaboration and social business platform. Contohnya seperti virtual meeting system, cloud collaboration service, Microsoft SharePoint, dan IBM Notes. Lalu ada enterprise social networking tools seperti Chatter, Yammer, Chief, dan IBM Connection. Lalu untuk ada checklist for manager yang berguna untuk mengevaluasi dan memilih kolaborasi dan perangkat lunak sosial. Kemudian untuk 2.4, apa peran sistem fungsi informasi dalam bisnis? Departemen Sistem Informasi adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas layanan teknologi informasi. Ini bertanggung jawab untuk memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur TI perusahaan. Departemen ini terdiri dari spesialis seperti programmer, atau spesialis teknis yang sangat terlatih yang menulis instruksi perangkat lunak untuk kompeten. Kemudian ada analisis sistem, itu penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Kemudian ada pemimpin proyek dan manajer sistem informasi. Kemudian ada CSO yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi untuk perusahaan dan bertanggung jawab dalam menegakkan keamanan informasi perusahaan aturan. Kemudian ada Chief Information Officer atau CEO, manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan. Kemudian ada CPO atau Chief Privacy Officer yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi Undang-Undang Privasi Data. Kemudian ada Chief Knowledge Officer atau CKO yang bertanggung jawab atas program manajemen pengetahuan perusahaan. Kemudian ada CDO atau Chief Data Officer
yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dan pemanfaatan informasi untuk memaksimalkan nilai yang dapat diwujudkan organisasi dari datanya. Kemudian ada end user, yaitu perwakilan dari departemen di luar grup sistem informasi untuk siapa aplikasi dikembangkan. Itu ya itulah bagaimana Departemen Sistem Informasi harus diatur adalah bagian dari masalah tata kelola TI yang lebih besar. Tata kelola TI mencakup strategi dan kebijakan untuk menggunakan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.